100 hari di Minecraft, tapi aku terdampar di sebuah pulau terpencil. Ini adalah sebuah pulau kecil yang berada di tengah lautan, yang tidak ada ujungnya. Tentunya aku memiliki tujuan di 100 hari ini. Pertama, aku pengen mendapatkan full armor netherite, mengalahkan Ender Dragon. Terakhir, aku pengen mentransformasi pulau kecil dan jelek ini menjadi sebuah base yang indah. Aku juga akan bermain di mode hardcore, itu artinya jika aku mati maka semuanya akan berakhir, tidak ada tombol respawn. Aku menghabiskan waktu berminggu-minggu untuk membuat video ini, jadi satu klik tombol subscribe dari kalian akan membuatku senang. Apakah aku akan bisa menyelesaikan tantangan 100 hari kali ini? Langsung aja kita mulai ke hari pertama. Jujur, sebenarnya aku nggak tahu harus ngapain, tapi di belakangku ini ada beberapa resource yang bisa aku manfaatkan. Mungkin aku akan memulainya dari sana. Pertama, aku hancurkan semua rumput yang ada di sini, dengan harapan aku bisa mendapatkan wheat seed. Dari 6 rumput, aku hanya mendapatkan 1 wheat seed. Lumayan. Selanjutnya, aku tebang satu pohon yang ada di sini. Jangan lupa buat hancurkan daunnya agar aku bisa mendapatkan sapling lebih. Totalnya, aku dapat 3 oak sapling. Sebelum menanamnya kembali, kalau dilihat-lihat, pulau di sini tingginya 1 blok di atas permukaan laut. Jadi aku ratain dulu tanahnya agar sejajar. Kemudian aku perluas pulaunya. Sekarang udah cukup enak. Di sini juga ada sugarcane. Aku ambil bagian atasnya dan menanamnya kembali. Aku juga tanam dulu 3 oak sapling yang aku dapatkan sebelumnya. Setelah itu, aku buat crafting table dan 1 buah wooden hoe untuk menanam 1 wheat seed tadi. Aku harus manfaatkan sisa oak plank ini dengan sangat baik. Tentunya aku akan buat pintu dan 1 buah wooden pickaxe. Di bawah laut, aku melihat iron. Tentunya aku butuh tools batu untuk mengambilnya. Jadi aku lompat ke air untuk menuju dasar laut. Aku masuk ke dalam sebuah ravine, tapi karena ini di dalam air, jadi kita sebut aja palung. Di sini terdapat banyak iron dan ore lainnya, tapi tujuan pertamaku di sini adalah batu. Aku juga menemukan coal. Aku ambil 1 dan aku buat torch untuk penerangan. Aku lanjut lagi ngambil sisa coalnya. Setelah itu, aku lanjut ngumpulin batu. Aku juga nggak sengaja lihat iron. Aku ngumpulin batu sampai wooden pickaxe-ku hancur, buat stone pickaxe dan 1 buah furnace. Aku ambil semua iron yang kutemukan barusan. Totalnya ada 7. Aku bakar di furnace. Sambil nunggu matang, aku akan ngumpulin semua iron yang ada di sekitar sini. Tentunya menggunakan bantuan pintu. Dengan seperti ini, aku bisa mining dan bernapas layaknya di daratan. Setelah cukup lama, stone pickaxe-ku udah mau rusak. Aku bakar semua 55 raw iron yang kudapatkan barusan. Ini banyak banget. Sementara itu, 7 iron yang udah matang, aku olah menjadi iron pickaxe. Kemudian aku ambil lapis lazuli yang berada di dekat sini. Sebenarnya aku belum butuh, tapi apa salahnya diambil. Semua iron tadi udah matang. Aku buat full set iron armor. Dengan ini, di hari kedua aku udah menggunakan full set iron armor. Awalan yang sangat baik. Urusanku di palung ini udah selesai. Aku kembali ke atas, buat 1 buah iron axe, dan aku tebang pohon oak yang udah tumbuh. Jangan lupa untuk selalu menghancurkan daunnya agar aku mendapatkan oak sapling lebih untuk diperbanyak ke depannya. Aku juga buat iron hoe agar proses penghancuran daunnya bisa lebih cepat. Tentunya aku tanam lagi semua oak sapling yang aku dapatkan. Tapi karena saplingnya udah banyak, aku rasa pulau ini terlalu sempit. Jadi aku pergi lagi ke bawah lautan untuk mengumpulkan dirt sebanyak-banyaknya. Kembali ke atas dan memperbesar pulaunya. Jangan lupa juga untuk tambahkan penerangan menggunakan torch agar nggak ada mob yang spawn. Sekarang aku bisa menanam semua oak saplingku dengan tertata rapi. Pertahananku udah lumayan. Ironku juga masih ada sisa untuk membuat beberapa tools. Tapi masalahnya, aku nggak punya makanan. Aku juga baru ingat kalau aku punya kelp. Kalau nggak salah, kelp ini bisa dibakar dan akan berubah menjadi kelp kering. Tentunya jadi bisa dimakan. Dan aku menyebutnya kelp goreng. Ya meskipun ngisi hunger bar-nya dikit banget, tapi ini oke lah untuk sementara daripada aku kelaparan. Berhubung untuk mendapatkan kelp di sini sangatlah mudah. Di lautan ini ada lebih dari puluhan juta kelp yang bisa aku dapatkan secara cuma-cuma. Aku bakar semua kelp tadi di furnace. Aku juga buat furnace baru agar proses pembakarannya menjadi lebih cepat. Aku buat 1 buah shield dan juga ember. Sekarang aku hanya akan berdiam diri di sini sambil menunggu semua kelp tadi matang. Tapi ketika aku cosplay jadi patung, ada beberapa pohon yang tumbuh. Dan aku akan selalu menebang semua pohon yang tumbuh, karena kedepannya aku akan butuh banyak sekali kayu untuk memperluas platform ini. Dengan menghancurkan daunnya, aku juga mendapatkan apel, yang nantinya apel ini akan sangat berguna untuk menyembuhkan zombie villager.
Akhirnya semua cup tadi matang. Aku buat perahu dan memulai perjalanan pertamaku untuk mencari shipwreck, ruin portal, atau apapun yang bisa aku looting. Setelah cukup lama di lautan, aku tidak menemukan apapun selain pulau kecil yang ada di depan sana. Aku turun dan ternyata banyak mob di sini. Aku cukup bersemangat karena ini adalah pertama kalinya aku melakukan pertarungan. Bahkan di sini ada zombie villager. Aku berusaha untuk membunuh semua mob yang ada di sini dan menyisakan zombie villagernya aja. Awalnya aku kira dia bisa kumanfaatkan di awal game, tapi setelah dipikir-pikir lagi, untuk menyembuhkan zombie villager, aku butuh weakness potion yang mustahil didapatkan sekarang. Kalau aku amanin juga, dia bakal di-spawn karena aku belum punya name tag. Jadi dengan terpaksa, aku harus membunuhnya. Kabar baiknya di depan sana aku melihat sesuatu. Tapi sebelum aku ke sana, aku pengen ngancurin dulu semua rumput yang ada di sini untuk mendapatkan wheat seed yang nantinya akan kutanam di base. Mob di sini terus bermunculan karena tidak ada penerangan, tapi ini bagus karena aku bisa ngumpulin item yang di drop mob seperti tulang yang nantinya bisa kuubah menjadi bone meal, dan itu berguna banget. Tapi yang lebih berguna lagi, ada spider yang nge-spawn. Tentu saja aku bunuh untuk mendapatkan string. String ini nantinya bisa kuubah menjadi alat pancing, dan aku bisa mancing ikan untuk makanan pengganti cup goreng. Aku juga ngumpulin dulu dirt yang ada di sini. Setelah itu, barulah aku menuju ke ruin portal tadi. Di sini terdapat 2 gold block. Aku ubah jadi gold ingot dan ini lumayan banyak. Aku cek isi chestnya, isinya nggak ada yang bagus, biasa aja. Kembali ke pulau tadi, aku juga ngumpulin pasir. Nantinya pasir ini akan kuolah menjadi kaca untuk membuat rumah. Selain itu, aku juga selingin dengan olahraga malam. Hari keempat, matahari terbit. Ini adalah semua item yang kudapatkan semalaman. Meskipun gak terlalu banyak, tapi ini akan sangat berguna di awal game. Aku sarapan dulu cup goreng, kemudian lanjut lagi perjalanan untuk mencari lootingan, karena itu adalah tujuan utamaku. Tapi setelah cukup lama, aku nggak nemu apa-apa. Jadi aku putuskan untuk pulang. Buat iron hoe, aku perluas lahan pertanian ini dan menanam wheat seed yang kudapatkan sebelumnya. Aku juga ubah tulang tadi menjadi bone meal. Kemudian aku berikan ke wheat seed, panen. Kayaknya aku harus memperluas lahan ini. Aku cangkul semua bagian ini dan menanaminya dengan wheat seed. Aku juga terus memperbanyaknya menggunakan bone meal. Setelah itu, aku buat satu buah alat pancing, dan akhirnya aku bisa mancing untuk mendapatkan ikan, makanan yang lebih layak daripada cup goreng. Sekarang, aku akan menghabiskan hari-hariku untuk mancing, agar aku punya stok ikan yang banyak untuk persediaan makanan. Di selama memancing, aku juga akan selalu menebang setiap pohon oak yang tumbuh. Dua hari berlalu. Ini adalah semua ikan hasil pancinganku. Lumayan banyak. Selain ikan, aku juga dapat banyak sekali item random dari lautan. Aku ubah satu buah furnace menjadi smoker. Kemudian aku bakar semua ikan tadi. Selama 2 hari itu, aku juga mendapatkan kayu cukup banyak. Ada 4 stak kurang. Tapi untuk membuat rumah dan memperluas platform, kayu tadi masih kurang. Kalau aku nungguin pohon-pohon ini tumbuh secara manual, kayaknya itu bakalan lama banget. Jadi tujuanku sekarang adalah membuat nether portal. Karena di nether, aku bisa mendapatkan banyak bone block dengan sangat mudah. Jadi aku bisa punya banyak bone meal untuk menumbuhkan pohon secara instan. Jadi sekarang aku perlu diamond pickaxe untuk mengambil obsidian. Artinya, ini adalah saatnya kita untuk mining. Aku menuju dasar laut dan menggali ke bawah. Jangan lupa tutup atasnya agar airnya gak masuk. Sekarang, aku akan terus menggali ke bawah sampai kedalaman negatif 58 atau sampai menemukan gua. Setelah menggali cukup lama, aku jatuh ke dalam sebuah gua. Untungnya gak terlalu tinggi dan gak ada mob. Aku kumpulkan semua ore yang kulihat. Belum juga apa-apa, aku langsung menemukan diamond. Yap, ini adalah diamond pertamaku. Meskipun cuma 1. Setelah itu, lanjut lagi ngumpulin ore. Aku menemukan chicken jockey. Bahkan ada 2 chicken jockey. Oh my god, really? Ada 2 loh. Langsung 2 anjir, ini bisa aku kawinin. 2 ayam ini akan sangat berguna, karena aku bisa membuat ternak ayam untuk memiliki banyak persediaan daging ayam. Pertama, aku kurung dulu ayamnya agar nggak kabur. Begitupun ayam kedua. Sekarang aku akan kembali dulu ke base untuk mengambil wheat seed agar aku bisa menuntun ayamnya naik ke atas. Tapi aku dibegal cukup banyak zombie dan ini sangat merepotkan karena ada satu zombie bocil yang rusuh. Au, au. Sakit banget.
Anjir. Aku juga baru nyadar kalau ternyata di sini ada zombie spawner. Pantesan tadi rame banget. Aku buka chest pertama, di dalamnya aku dapat beberapa item, termasuk satu buah name tag. Di chest kedua, aku dapat buku enchant. Sisanya item-item biasa. Aku buat galian baru untuk menuju ke atas, karena aku lupa tempat galian sebelumnya. Di tengah galian, aku malah menemukan mine shaft. Itu bener-bener gak terduga. Tentunya creeper ini gak meledak di belakang badanku. Karena tujuanku sekarang adalah kembali ke base, jadi aku akan menjelajahi mine shaft ini nanti. Aku lanjut lagi menggali. Setelah sampai di base, aku panen beberapa wheat untuk mendapatkan wheat seed. Setelah itu, aku kembali lagi ke goa, dan aku cukup kaget karena ayam yang udah kukurung sebelumnya hilang atau ngedespawn. Begitupun ayam kedua. Di sini aku baru nyadar kalau aku telah melakukan kesalahan. Ayam ini ngedespawn karena aku tinggalkan cukup jauh, dan itu adalah hal yang wajar karena ayam ini belum aku kasih makan, jadi dia ngedespawn. Salahnya aku malah ninggalin mereka buat bawa wheat seed. Padahal sebelumnya, aku dapat beetroot seed di zombie spawner. Aku bisa menuntun ayam ke atas menggunakan beetroot seed itu. Tapi nggak apa-apa lah, kita ikhlasin aja. Sekarang aku akan ngumpulin lagi semua ore yang ada di sini. Setelah mengumpulin ore, aku juga menjelajahi mine shaft dan mengambil cukup banyak string. Aku olah jadi wool, dan sekarang aku udah bisa buat satu buah kasur. Lanjut lagi ngumpulin ore. Cukup main-main di mine shaft. Sekarang aku akan menjelajah ke goa yang lebih dalam lagi, tentu saja untuk mencari diamond. Semakin dalam menjelajah, semakin banyak diamond yang kutemukan. Sampai akhirnya aku kembali ke base pada malam hari di saat hujan sedang lebat. Karena aku udah punya kasur, jadi aku tidur untuk pertama kalinya. Hari ke-9, aku mengawali pagiku dengan memanen wheat buat furnace. Kemudian aku bakar semua ore yang kudapatkan hasil mining sebelumnya, buat satu buah diamond pickaxe. Kemudian kembali lagi ke goa, karena sebelumnya aku lupa buat ngambil obsidian. Setelah cukup, aku kembali ke base. Sekarang, aku akan mentransformasi tempat ini, karena menurutku tempat ini udah sempit dan acak-acakan banget. Empat hari berlalu, tadinya tempat ini berantakan dan sempit. Sekarang udah terlihat lebih indah dan rapi tentunya. Tempat ini akan menjadi pusat baseku, atau titik tengah dari base. Ditandai dengan pohon besar itu, yang aku beri nama pohon kehidupan. Karena di titik inilah kehidupanku dimulai. Tempat ini juga sekaligus ladang wheat, yang berarti sumber makanan untuk bisa bertahan hidup. Sekarang, aku akan membuat nether portal. Pertama aku harus buat dulu platform baru. Aku juga kembali lagi ke goa, karena obsidian sebelumnya kurang. Aku akan membuat portal dengan desain yang cukup tinggi. Setelah itu, aku kembali ke base dan mulai membuat nether portalnya. Terakhir, aku tinggal nyalakan menggunakan flint and steel, dan nether portalnya telah selesai. Setelah aku lihat-lihat, kayaknya tempat ini aneh banget. Gak bisa dipakai akses jalan, tapi bolong kayak gini. Aku coba tutup rapat menggunakan slab. Aku juga singkirkan segarkan yang ada di sini, dan menggantinya dengan wheat. Aku sama sekali gak expect hasilnya bakal sebagus dan serapi ini. Lebih compact gitu kelihatannya. Untuk sugarcane farm, nanti aku akan membuatnya di tempat terpisah. Sekarang, aku akan pergi ke nether. Jadi aku buat dulu armor gold agar aman dari serangan piglin. Aku masuk ke portal untuk pertama kalinya. Baru aja masuk, aku langsung disambut gas. Aku berusaha untuk menyingkirkan tembakannya agar gak merusak portal. Karena kalau portalnya rusak, ceritanya bakal panjang lagi buat bisa balik ke overworld. Di sisi lain, aku beruntung juga karena portalnya berada di Soul Sand Valley, yang artinya aku bisa menemukan banyak bone block tanpa harus keliling dulu. Yang dimana bone block ini adalah tujuan utamaku saat ini. Setelah situasi cukup aman, aku kumpulin dulu blok yang ada di sini untuk penyeberangan.